Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk pembahasan akuntansi untuk di perusahaan dagang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Kita lihat tahapan akuntansinya untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini posisi kita sudah ada di sini. Di video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas pencatatan transaksi ke jurnal khusus, jurnal umum, diposting ke buku besar, disusun neraca saldo. Nah, posisi kita sekarang ada di akhir periode atau ada di akhir. Kalau periodenya tahunan berarti di akhir tahun. Kalau periodenya bulanan berarti di akhir bulan. Nah, kalau sudah ada di akhir periode, maka kita akan membuat laporan keuangan. Nah, pembuatan laporan keuangan ini, penyusunan laporan keuangan ini harus hati-hati. Karena dasarnya dari neraca saldo, angka-angkanya dari neraca saldo, maka angka-angka yang ada di neraca saldo ini harus ada pengecekan terlebih dahulu. Apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak. Jadi kas, piutang, persediaan barang dagang, hutang, penjualan, pembelian, dan seluruh angka-angka yang di neraca saldo itu akan dicek ulang. Soalnya kita akan membuat laporan keuangan. Ini dasarnya dari neraca saldo ini. Nah, jika di akhir periode ditemukan ada hal-hal yang memang harus dibetulkan pada angka neraca saldo ini, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini sudah menjadi suatu keharusan karena di beberapa pos keuangan di neraca saldo ini ada kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi seiring berjalannya dengan waktu, seiring berjalannya aktivitas perusahaan, maka biasanya akan ada pos-pos keuangan yang harus disesuaikan atau harus dikoreksi untuk angka-angka neraca saldo ini. Nah, biasanya di perusahaan itu di akhir periode itu akan melakukan pengecekan untuk seluruh pos keuangan yang ada di neraca saldo. Nah, temuan-temuan yang berkaitan dengan angka yang ada di neraca saldo, hal-hal yang harus dikoreksi nanti akan dibuat dalam bentuk jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini berarti tujuannya adalah untuk mencatat, untuk mengkoreksi angka-angka yang ada di neraca saldo. Kita buat dengan membuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Kita akan bahas dalam video pembelajaran kita kali ini. Ya, ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2019 untuk perusahaan dagang makmur. Seperti yang sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya, ini sudah sampai tahap penyusunan neraca saldo di yang terakhir, di pembahasan video pembelajaran yang terakhir. Sekarang neraca saldo ini kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini seperti yang tadi sudah dibahas, ini untuk menyesuaikan angka-angka yang ada di neraca saldo yang dianggap atau ditemukan atau disinyalir belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah agar nanti laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, sekarang dianggap sudah ada pemeriksaan atas data yang ada di neraca saldo ini. Nah, dianggap sudah ada pemeriksaan, ada informasi. Informasi ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengecek, sudah ada pengecekan terhadap angka-angka yang ada di neraca saldo. Di sini ini sudah dicek semuanya dan dianggap ada 5 temuan nih. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, temuan ini adalah informasi bagi tenaga keuangan, bagi bagian keuangan untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di perusahaan dagang, di jurnal penyesuaian yang menjadi khasnya adalah tentang persediaan barang dagang. Sebab di perusahaan dagang itu akan berputar terus angka persediaan barang dagangnya. Apalagi kalau pencatatannya menggunakan metode fisik. Jadi di pencatatan untuk persediaan barang dagang dalam akuntansi kita mengenal ada metode fisik, ada metode perpetual. Nah, untuk yang sekarang yang sudah dibahas di video-video pembelajaran sebelumnya, kita menggunakan metode fisik, sehingga angka persediaan yang ada di neraca saldo itu ternyata berbeda dengan
jumlah angka persediaan hasil pemeriksaan pada saat sekarang. Jadi pada saat akhir periode perusahaan itu akan memeriksa berapa sih jumlah persediaan barang dagang. Kenapa harus diperiksa? Karena persediaan barang dagang itu berubah terus. Jadi kalau membeli berarti persediaan barang dagangnya akan bertambah. Kalau menjual berarti persediaan barang dagang akan berkurang. Itu akan berputar terus jumlah persediaan barang dagang. Sedangkan angka persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo itu bawaan dari awal periode. Nah, sekarang di akhir periode karena kita menggunakan metode fisik, nah persediaan barang dagang akan dicek berapa jumlah yang realnya yang ada di gudang. Nah, dianggap sudah diperiksa, ternyata barang dagang itu ada 3.200.000. Nah, cara mencatatnya juga ada metode ikhtisar laba rugi, ada metode HPP. Nah, sekarang kita pakai metode ikhtisar laba rugi. Untuk metode HPP-nya nanti di video pembelajaran sebelumnya kita bahas. Untuk sekarang kita akan bahas menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Terus ada informasi lagi, peralatan toko disebutkan 400.000, perlengkapan toko yang tersisa 150.000, masa sewa yang sudah dijalani terhitung 1 bulan, gaji karyawan toko yang belum dibayar 100.000. Ini adalah informasi-informasi yang menginstruksikan kepada tenaga keuangan untuk membuat jurnal penyesuaian, yang tujuannya adalah mengkoreksi angka-angka yang ada di neraca saldo ini. Jadi angka-angka yang di neraca saldo ini harus diperbaiki berdasarkan informasi penyesuaian ini. Nah, informasi penyesuaian ini kalau di soal ini biasanya sudah diketahui seperti itu. Tapi kalau dalam prakteknya di lapangan, ini hasil pemeriksaan seluruh komponen yang ada di perusahaan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Ya, sekarang kita akan bahas satu-satu. Ini format jurnal penyesuaiannya yang harus kita isi nanti. Sekarang satu-satu. Informasi yang pertama, hasil pengecekan persediaan barang dagang di gudang pada akhir bulan menunjukkan ini akhir bulan Desember, berarti boleh dikatakan akhir tahun lah. Jumlah persediaan barang dagang sebesar 3.200.000. Jadi hasil pemeriksaan persediaan barang dagang ada 3.200.000. Kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang kita analisis dulu sebelum kita membuat jurnal penyesuaian. Persediaan barang dagang itu ternyata kita temukan ada 2 angka. Persediaan barang dagang itu ada 2. Yang di neraca saldo, boleh dicek neraca saldonya, ternyata 1.500.000 angkanya. Jumlah persediaan barang dagang di neraca saldo itu ada di debit. Ini termasuknya harta. Terus yang kedua, ada informasi bahwa persediaan barang dagang ini hasil pemeriksaan jumlahnya 3.200.000. Nah, dalam akuntansi ini sering dikasih label ini persediaan barang dagang awal. Nih yang di neraca saldo itu disebutnya persediaan barang dagang awal, dan yang hasil pemeriksaan itu sering diberikan label persediaan barang dagang akhir. Nah, sekarang kita analisis yang di neraca saldo yang 1.500.000 itu adalah catatan awal bawaannya. Ini kurang tepat nih. Posisi sekarang hasil pemeriksaan itu bukan 1.500.000 lagi persediaan barang dagang itu, tetapi sekarang pas diperiksa angkanya 3.200.000. Berarti ini boleh dikatakan salah nih yang 1.500.000. Cepat kita koreksi. Bagaimana cara mengkoreksinya adalah, yang hasil pemeriksaan nih yang 3.200.000 ini yang betulnya kondisi yang real yang sekarang yang hasil pemeriksaan. Ini berarti kita harus memunculkan angka 3.200.000 ini. Nah, yang di neraca saldo 1.500.000 kita harus koreksi karena ini bukan 1.500.000 lagi, kita harus koreksi. Nah, yang betulnya 3.200.000 ini harus kita munculkan. Berarti itu logikanya. Nah, sekarang langkahnya adalah persediaan barang dagang yang 1.500.000 yang ada di neraca saldo itu harus kita hilangkan. Jadi hilangkan ini salah nih, kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya adalah catat di lawannya. Nih, di neraca saldo kan di debit, catat di kredit dengan angka yang sama. Berarti persediaan barang dagang catat di kredit. Nah, sebagai pasangannya dalam jurnal harus ada yang di debit. Kalau ada yang di kredit berarti ada yang di debit. Nah, sebagai pasangannya munculkan ikhtisar rugi laba atau laba rugi sebesar angka yang sama di debit. Nah, sekarang bagaimana membuat jurnalnya? Nah, jurnalnya seperti ini. Di debit ikhtisar laba rugi dan kreditnya persediaan barang dagang. Ini yang di neraca saldo, yang persediaan barang dagang awal. Nah, berikutnya sekarang
yang hasil pemeriksaan 3.200.000 ini yang betulnya, yang real, yang sekarang. Berarti harus dimunculkan. Bagaimana cara memunculkannya di persediaan barang dagang yang 3.200.000 ini? Agar muncul, ini kan harta. Kalau muncul itu berarti bertambah. Kalau bertambah itu berarti catat di debit. Kita munculkan dari 0 jadi 3.200.000. Tadinya tidak ada jadi ada, berarti muncul, atau kita munculkan atau bertambah di debit. Sebagai penyeimbangnya adalah berarti yang dikreditnya apa nih? Yang dikreditnya munculkan ikhtisar laba rugi, karena kita menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi atau rugi laba dengan angka yang sama. Nah, berarti jurnalnya adalah di debit persediaan barang dagang dan kreditnya ikhtisar laba rugi. Selanjutnya informasi yang kedua, itu peralatan toko disusutkan 400.000. Ini sudah kita bahas di perusahaan jasa pun sudah, ini biasa ada penyusutan peralatan. Ini jurnalnya adalah, nah jurnalnya ini tidak akan dibahas lebih detail lagi karena di semester di pembahasan perusahaan jasa pun pernah dibahas. Maka akan muncul beban penyusutan peralatan. Beban kalau muncul berarti catat di debit, dan sebagai pasangannya adalah akumulasi penyusutannya atau akumulasi penyusutan peralatan dengan angka yang sama, yaitu di sebelah kredit. Jurnal penyesuaiannya adalah, nih kita lanjutkan lagi yang tadi, berarti di debit beban penyusutan peralatan. Oh iya, nomor ini hanya menunjukkan label saja. Ini bisa diisi dengan tanggalnya ya tanggal 31 Desember, tanggal pada saat membuat jurnal penyesuaian. Ya, tadi di debitnya beban penyusutan dan akumulasi penyusutan di kreditnya. Berarti jurnalnya di debit beban penyusutan peralatan 400.000 dan di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya informasi yang ketiga, yang C nih, perlengkapan toko tersisa sebesar 150.000. Nah, perlengkapan toko itu adalah jenis harta yang sifatnya habis terpakai. Ini di pembahasan di perusahaan jasa ini juga sudah dibahas. Nah, perlengkapan toko kita analisis dulu. Di neraca saldo itu ada 400.000. Boleh dicek tadi neraca saldonya, angkanya 400.000 di debit. Nah, hasil pemeriksaan itu ternyata jumlahnya sekarang tinggal 150. Ini memungkinkan terjadi karena perlengkapan itu sifatnya habis terpakai. Nah, boleh dikatakan pada saat sekarang ini yang angka yang 400.000 itu, yang perlengkapan yang 400.000 itu salah tuh. Yang betulnya adalah yang ini sekarang. Perlengkapan itu sekarang jumlahnya 150.000. Jadi kalau dibiarkan nih perlengkapan dilaporkan 400.000 itu salah. Soalnya nyatanya sekarang perlengkapan itu nilainya 150.000. Nah, sekarang karena perlengkapan seharusnya 150.000, maka perlengkapan itu harus dikurangi. Nih, bukan 400.000 tetapi 150.000. Berarti perlengkapan dikurangi 250. Nah, berarti perlengkapan dikurangi 250.000 agar nanti hasilnya perlengkapan jadi 150. Berarti perlengkapan harus dikurangi. Nah, sekarang kenapa sih perlengkapan ini awalnya 400.000 sekarang tinggal 150? Nah, ini dimungkinkan karena dipakai untuk usaha atau habis terpakai. Tadinya 400 menjadi 150. Berarti ada yang hilang atau yang habis terpakai. Yang hilangnya berarti 250.000. Nah, yang 250.000 itu karena dipakai untuk usaha, dikorbankan untuk usaha, berarti akui sebagai beban perlengkapan. Berarti munculkan ini beban perlengkapan, munculkan, catat di sebelah debit. Nah, sekarang hasil analisis kita ini catat dalam jurnal penyesuaian. Kita lanjutkan nih. Berarti di debit beban perlengkapan, catat akun yang di debit terlebih dahulu dan kreditnya perlengkapan. Nah, seperti itu jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Selanjutnya, masa sewa yang sudah dijalani terhitung 1 bulan. Ini berarti ada kaitannya dengan pembayaran sewa yang ada di neraca saldo.
Nah, sekarang kita lihat di neraca saldo itu yang muncul adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka itu artinya pembayaran sewa yang dibayarnya di awal. Tokonya atau gedungnya belum ditempati, tapi kita sudah bayar duluan. Jadi pembayaran di awal. Nah, di neraca saldo itu posisinya ada di debit 1.800.000. Boleh dicek di neraca saldonya. Itu munculnya sewa dibayar di muka. Nah, sekarang 1 bulan sudah dijalani. Kalau 1 bulan sudah dijalani, maka akui sebagai beban. Oh iya, nih 150.000 ini dari mana? Nih, neraca saldo ini yang sewa dibayar di muka 1.800.000 ini untuk 1 tahun perhitungannya. Boleh dicek di neraca saldonya. Berarti 1 bulannya adalah 150.000. Kalau 1 bulan sudah dijalani, nah sudah dirasakan manfaatnya, sudah dilewati, maka akui sebagai beban. Namanya beban sewa. Jadi prinsipnya adalah kalau sudah dilewati, kalau sudah dirasakan manfaatnya, maka catat sebagai beban sewa. Munculkan. Sebab di neraca saldo yang munculnya sewa dibayar di muka, beban sewanya tidak ada. Berarti harus ada beban sewa, harus dimunculkan. Berarti bertambah. Kalau bertambah berarti catat di sebelah debat berarti. Nah, berikutnya sekarang, kalau 1 bulan sudah dijalani, berarti sisanya yang 11 bulan belum dijalani, masih masa depan berarti. Kalau masih masa depan, berarti masih layak dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Soalnya belum dirasakan manfaatnya. Berarti angkanya adalah 1.650.000. Artinya, nah, sewa dibayar di muka yang di neraca saldo itu bukan 1.800.000. Yang sebenarnya sekarang sewa dibayar di muka itu 1.650.000. Agar jadi 1.650.000, maka sewa dibayar di muka harus dikurangi 150.000. Nah, seperti itu. Kalau sewa dibayar di muka berkurang, itu harta. Kalau berkurang, catat di kredit. Nah, ini adalah analisisnya. Berarti di debit beban sewa dan kreditnya sewa dibayar di muka. Si jurnalnya adalah di debit beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Informasi yang terakhir. Gaji karyawan toko yang belum dibayar 100.000. Nah, oke, sebentar. Kenapa sih sampai gaji karyawan tidak bisa dibayar? Ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan tidak memiliki uang. Boleh dicek di neraca saldo kas perusahaan itu ada. Bukan berarti tidak bisa dibayar, tapi biasanya berkaitan dengan sistem penggajian. Jadi mungkin gaji dibayarnya nanti di katakanlah tiap hari Sabtu atau tiap tanggal sekian. Nah, pada saat membuat jurnal penyesuaian belum waktunya pembayaran gaji, tetapi karyawan sudah bekerja, maka kita harus mencatat sebesar gaji hari karyawan yang sudah bekerjanya. Tapi nanti dibayarnya sesuai dengan jadwal penggajian. Jadi untuk sementara tidak bisa dibayar terlebih dahulu. Jadi bukan berarti tidak mampu membayar, tapi karena biasanya terkendala sistem pembayaran, sistem penggajiannya yang belum saatnya untuk dibayar. Tapi pada saat membuat laporan keuangan, pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, harus dihitung berapa gaji yang mestinya dibayar. Dicatat sebagai beban gaji. Kalau beban itu bertambah, catatnya di debit. Tapi karena untuk sementara belum bisa dibayar, maka kita catat dulu sebagai hutang gaji. Jadi dianggap sebagai hutang dulu. Bukan berarti tidak mampu membayar, tapi karena biasanya terkendala oleh sistem penggajiannya. Jadi dianggap hutang gaji dulu. Kalau hutang bertambah berarti dikredit. Nah, berarti jurnalnya adalah di debit beban gaji, kreditnya hutang gaji. Nah, berarti selesai sudah. Seperti biasa, di debit jumlahkan, angkanya tetap sama. Demikian. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Tadi pembahasan jurnal penyesuaiannya sudah, berarti hasilnya adalah jurnal penyesuaian yang sudah kita buat adalah seperti ini. Ya, demikian pembahasan untuk pembuatan jurnal penyesuaian di perusahaan dagang.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.